Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiatul Iza Medina dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah micro teaching. Selama mengikuti micro teaching, saya mendapatkan banyak pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika melakukan praktik mengajar secara langsung. Karena melalui kegiatan tersebut, saya dapat merasakan bagaimana proses menjadi seorang guru, mulai dari mempersiapkan materi, membuat perangkat pembelajaran, menyampaikan materi, sampai belajar menghadapi kondisi kelas. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana cara membuat siswa memahami pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selama mengikuti micro teaching, saya merasa salah satu kemampuan yang menjadi kekuatan saya dalam mengajar adalah kemampuan dalam mempersiapkan pembelajaran dan menyampaikan materi. Selain itu, saya juga berusaha membangun komunikasi agar pembelajaran tidak hanya berjalan satu arah, tapi siswa juga dapat ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Selama praktik proses mengajar, saya juga merasakan adanya perkembangan dalam kemampuan saya, terutama dalam hal kepercayaan diri ketika tampil di depan kelas. Sebelum mengikuti micro teaching, saya masih merasa kurang percaya diri ketika mengajar. Namun, setelah melakukan beberapa kali praktik, saya mulai lebih berani dalam menyampaikan materi, mempersiapkan pembelajaran, dan memahami bagaimana proses mengajar yang baik. Namun, saya menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki. Salah satunya adalah kemampuan dalam mengondisikan siswa saat pembelajaran berlangsung. Terkadang saya masih kurang mampu mengatur suasana kelas agar semua siswa dapat fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari hal tersebut, saya belajar bahwa seorang guru tidak hanya harus menguasai materi, tetapi juga harus mampu mengelola kelas. Selain itu, keterampilan menjelaskan juga masih perlu saya tingkatkan. Saya menyadari bahwa dalam menyampaikan materi terkadang masih terlihat seperti membaca atau terlalu bergantung pada teks. Kedepannya, saya perlu lebih banyak berlatih agar dapat menjelaskan materi dengan lebih santai, menikmati proses mengajar, dan mengeksplorasi materi lebih luas, sehingga penyampaian menjadi lebih alami dan mudah dipahami oleh siswa. Selama mengikuti micro teaching, saya mendapatkan beberapa masukan yang sangat membantu perkembangan saya sebagai calon guru. Salah satu masukan yang paling berkesan bagi saya adalah pentingnya meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan membangun interaksi dengan siswa agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi. Selain itu, saya juga mendapatkan masukan untuk lebih mengembangkan keterampilan menjelaskan. Saya perlu belajar untuk tidak hanya membaca atau mengikuti teks, tetapi lebih memahami materi yang akan disampaikan, sehingga penjelasan dapat lebih mengalir dan menarik. Setelah mendapatkan masukan tersebut, saya mulai berusaha memperbaiki cara mengajar saya dengan lebih mempersiapkan materi, melatih cara penyampaian, meningkatkan interaksi dengan siswa, serta mencoba lebih percaya diri ketika menjelaskan di depan kelas. Dari pengalaman micro teaching ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa menjadi seorang guru membutuhkan proses belajar yang terus-menerus. Guru harus mampu mengevaluasi kekurangan dirinya dan terus memperbaiki kemampuan agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik.
pengembangan diri ke depannya, saya akan terus berusaha meningkatkan kemampuan saya sebagai calon guru. Dalam kompetensi pedagogik, saya akan belajar lebih banyak mengenai metode dan strategi pembelajaran yang kreatif agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga akan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Dalam kompetensi profesional, saya akan terus memperdalam materi yang saya ajarkan dan menambah wawasan melalui berbagai sumber pembelajaran. Hal ini bertujuan agar saya tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menjelaskan dengan lebih baik kepada siswa. Dalam kompetensi sosial, saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan siswa maupun lingkungan sekolah. Saya ingin menjadi guru yang mampu membangun hubungan yang baik, sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar. Sedangkan dalam kompetensi kepribadian, saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, bertanggung jawab, dan mampu memberikan contoh yang baik bagi siswa. Melalui pengalaman micro-teaching ini, saya menyadari bahwa menjadi guru profesional membutuhkan proses dan kemauan untuk terus belajar. Oleh karena itu, saya akan terus memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan mengajar, dan mengembangkan potensi agar dapat menjadi guru yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.